Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Teman-teman sekalian, belum lama viral dan cukup mengkagetkan dan menggemparkan. Ada yang senang dan mungkin ada yang bertanya-tanya, yakni kabar seorang ustadz yang berbaiat dengan sebuah organisasi masyarakat ormas Islam yang cukup populer dan terkenal. Kita akan menengok tentang baiat. Kita akan ingat baiat pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti baiat, teman-teman, adalah kurang lebihnya mengangkat sumpah atau berjanji setia. Jika seorang pemimpin dibaiat, artinya dia bersumpah dan berjanji setia untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugasnya, apa yang menjadi amanah-amanahnya. Sedangkan jika ia berbaiat kepada pemimpin, maka artinya dia adalah akan bersumpah berjanji setia terhadap pemimpinnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akan ingat kembali tentang baiat pada zaman Rasulullah SAW yang kita sudah sering mendengar, yakni baiat Al-Aqobah. Ya. Teman-teman sekalian, latar belakang baiat Al-Aqobah ini terjadi yakni diawali dengan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah yang kita bisa katakan cukup menyulitkan, karena di sana banyak gangguan-gangguan, banyak rintangan-rintangan dari orang-orang kafir, sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam untuk berhijrah ke Habasyah, untuk mencari tempat yang aman, karena saking sayangnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, mereka mencari tempat yang aman sehingga sahabat-sahabatnya itu bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah SAW juga mencari tempat yang lain seperti yang kita sudah kenal, yakni di Taif. Rasulullah SAW mencari tempat yang sekiranya nanti Islam akan berkembang di sana, yakni di Taif salah satunya. Di sana berusaha untuk mengajarkan ajaran Islam, untuk mendakwahkan Al-Quran. Kalau bahasa kita mengadakan pengajian gitu ya. Namun ternyata teman-teman, kita ketahui di Taif juga ditolak, diusir oleh penduduk Taif. Ya, itu Rasulullah SAW di zaman itu. Mungkin di zaman sekarang adakah orang kafir yang mengusir kaum muslimin ketika pengajian, atau suatu kelompok yang mengusir pengajian, mempersekusi dan lain sebagainya? Nah, Rasulullah SAW juga seperti itu, diusir, bahkan dilempari dengan batu, dilempari dengan kerikil sampai berdarah. Singkat cerita, Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, tidak menyanyiakan setiap ada kesempatan, setiap ada waktu, termasuk diantaranya adalah di waktu musim haji. Di waktu musim haji, Rasulullah SAW memanfaatkan, karena banyak para pengunjung ataupun dari negeri lain, orang-orang yang berdatangan ke Mekah dari kota luar Mekah sana termasuk Madinah, berusaha untuk mensyiarkan agama yang hak ini, mensyiarkan ajaran Islam yang benar, menyampaikan risalah Rasulullah SAW, ya. Yakni diawali di tahun, ada yang mengatakan di tahun ke-12 setelah kenabian, bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan para penduduk Madinah. Disitulah mulainya Rasulullah SAW mengenalkan tauhid, mengenalkan risalah Rasulullah SAW. Di sana ada sekitar 6, di manuskrip disebutkan, di Ibnu Katsir menyebutkan pertama ada 6 orang dari Madinah yang mereka kemudian masuk Islam setelah mendapatkan petunjuk apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun masuk Islam. Singkat cerita, di tahun berikutnya mereka pun kembali lagi bersama dengan 12 lagi. Nah, jadi di baiat selanjutnya adalah mereka bersama 12 orang yang terdiri dari suku Khazraj. Suku Khazraj berjumlah 10 orang dan dari suku Aus berjumlah 2 orang. Yang menarik lagi, kenapa orang Madinah ini
bisa menerima, sedangkan orang-orang di lain sana termasuk Mekah sendiri tidak menerima. Ternyata di Ibnu Katsir disebutkan teman-teman sekalian, ataupun para ahli sejarah menyebutkan sebabnya yang pertama adalah karena di Madinah orang-orang berdampingan hidup bersama dengan orang-orang Yahudi, yang mana setiap kali mereka terjadi perselisihan, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa di dalam kitabnya akan ada nabi yang akan menyempurnakan, akan ada nabi setelah ini yang tidak lama lagi, yang orang Yahudi akan mengikutinya, kemudian akan memerangi penduduk Madinah yang bukan orang Yahudi. Nah, orang-orang Madinah ini yang bukan orang Yahudi, mereka juga meyakini dan mereka ternyata mendapatkan ataupun berjumpa dengan Rasul terlebih dahulu, berjumpa dengan Rasulullah SAW terlebih dahulu, sehingga mereka tidak mau nanti diperangi oleh orang Yahudi bersama nabinya yang dijanjikan, sehingga mereka bersegera untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Yang kedua teman-teman sekalian, pada zaman itu atau sekitar 4 atau 5 tahun sebelumnya ada perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan 4 tahun atau 5 tahun, atau yang mengatakan 6 tahun sebelumnya itu terjadi, yakni Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats ini adalah perpecahan di antara kabilah-kabilah, terutama kabilah Khazraj dan kabilah Khaus ini, suku Khazraj dan suku Aus ini, yang mana para pemimpin-pemimpin mereka atau tokoh-tokoh mereka mati terbunuh, sehingga mereka mencari tokoh ataupun mencari seseorang figur, maka didapatkanlah Rasulullah SAW, sehingga mereka kemudian berbaiat yang kita kenal dengan baiat al-Aqabah. Yang menarik teman-teman sekalian, setelah baiat ini ataupun setelah orang-orang Madinah masuk Islam, ternyata mereka malah menjadi satu antara suku Khazraj dan suku Aus. Bahkan kaum muslimin dari bangsa Madinah dengan bangsa Makkah yang kita kenal dengan yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mereka bersatu di dalam naungan Islam. Tidak menjelekkan, tidak juga saling memfitnah, tidak juga saling menjatuhkan, tidak juga saling mencari-cari kesalahan. Justru mereka bersatu untuk mengembangkan Islam, untuk mendakwahkan Islam ke segala penjuru bumi ini. Inilah yang menarik, sehingga siapapun yang berbaiat terhadap Islam, janji setia terhadap Islam, hendaklah dakwah kita untuk mengajak setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dakwah kita untuk setia kepada Islam, dakwah kita untuk membela Islam, dakwah kita untuk membela dan menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.